Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ini masih dari konflik antara Rizky dan Nadia. Tetapi mungkin kalau di video sebelumnya saya terlalu lama menjelaskan tentang kronologi, apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Nah, berulang kali saya katakan bahwa apapun yang kita lakukan, sebaiknya kita bisa mengambil banyak nilai positif daripadanya. Sehingga apapun ini, kita bisa tidak jatuh ke lubang yang sama, kalaupun kita anggap itu sebagai lubang, dan kita bisa mengambil nilai yang akan bisa kita tiru. Semoga kita bisa sesukses mereka. Nah, ada satu hal yang menarik yang mungkin kalian lewatkan, karena dalam tayangan pagi-pagi ambiar yang ada di Trans TV, ini Rizky ini sempat ngomong bahwa aku tuh kan nggak pernah settingan. Kayak misalkan dulu aku sempat orang tua itu tidak setuju atau tidak suka ya. Coba kita akan langsung lihat dari tayangannya berikut ini. Jadi ya bingung aja sih, kadang kita selama ini nggak pernah yang namanya untuk dibilang settingan segala macam itu nggak pernah sama sekali. Baik itu yang lalu pun juga, baik orang tua yang nggak suka itu belak-belakan. Dan sekarang Iki merasa ada yang harus ditutupin dan ada yang enggak gitu, karena memang udah berumah tangga. Maksud Iki seperti itu. Publik juga kan. Tapi Ya. iya nggak semua dipublish. Nah, kalian dengar kan bahwa di situ dia mengatakan, dia tuh menceritakan bahwa sejak dulu dia berhubungan sama Lesti, yang mengatakan bahwa orang tuanya ini nggak suka. Ya, saya anggap Lesti loh ya, karena dia ngomong yang dulu. Di situ dia katakan bahwa dia ini nggak settingan, sehingga apapun yang terjadi dengan Nadia ini terjadi apa adanya. Tetapi ya sayangnya itu tadi, kalau saya bilang ya settingan itu boleh, tapi settingan yang positif ya. Maksudnya settingan yang positif itu adalah mungkin menyembunyikan kalau mereka sudah talak atau apa. Tapi anyway, di sini yang pengen saya sampaikan lagi adalah 10 hal yang harus kita perhatikan jika ternyata kita sudah menuju ke member-member seperti hubungan mereka ini. Hubungan apa? Ya, mulai terpisah dengan pasangan. Nah, kira-kira apa sih yang harus diperhatikan? Dan ini juga saran untuk Rizky, kalau seandainya dia mau mengambil langkah yang mungkin harus dia langkah agar apapun yang terjadi dengan Nadia ini bisa segera selesai. Nah, saya langsung ambilkan dari kartu-kartu saya sambil saya lihat ke buku saya di sini. Saya lihat ada pernikahan. Awalnya ini semua di pernikahan, di The Four of Wands. Sesuatu yang diresmikan, terlalu cepat. Kalau menurut saya pernikahan antara Rizky dan Nadia ini terlalu cepat. Mereka ini belum sempat untuk saling mengenal satu sama lain, mempersiapkan, dan akhirnya mereka melakukan pernikahan. Tapi kayaknya ini dua Rizky ini saat ini tuh kayak satu sedang di atas banget, satu lagi di bawah. Rizky Bilar baru mengumumkan pertunangannya nanti, lamarannya nanti di tanggal 13 Juni. Nah, Rizky DA ini udah kehilangan orang tua, kehilangan istri, dan sekarang dia harus seperti sekarang. Ini adalah sesuatu hal yang, dan semua ini terjadi tuh di saat yang pas Rizky nikah, mereka berdua ini saling kehilangan ya, walaupun siapa Rembayang ya waktu itu bukan pacarnya, tapi ya sad boy dan sad girl saat Rizky bahagia. Sekarang saat mereka ini mau menikah, Rizky dan Nadia ini jadi sad boy dan sad girl. Ini kayaknya kebalikan gitu loh. Tapi ini semua berangkat dari pernikahan. Dan sepertinya semoga nanti ini semua berakhir juga dari pernikahan. Jadi saat Rizky Bilar nikah dengan Lesti, semua kisruh di antara Rizky DA dan Nadia ini juga akan ikut selesai. Kayaknya mereka ini saling mengimbangi satu sama lain. Tapi ini semua awalnya dari pernikahan yang terlalu cepat, tanpa adanya satu persiapan yang untuk mengenal, untuk mempersiapkan. Dan coba kalian semua yang akan menikah dengan cepat, maksudnya cepat itu dari kenal sampai nikah itu cepat, coba siapin benar-benar semuanya. Semua harus dicatat dan jangan sampai ada yang kelewat terus terjadi seperti ini. Nah, yang ingin juga saya sampaikan di sini adalah kalau bisa semuanya diperjelas. King of Wands itu semua tujuan ini harus benar-benar dipastikan, ditegaskan. Jadi kalau bisa tes semuanya sebelum menikah. Misalkan saat menikah ini tadi, apakah mereka berdua ini bisa punya keturunan atau tidak? Apakah mereka berdua ini memiliki penyakit yang kalau malah disatukan anaknya nanti malah akan mengidap penyakit yang sama atau malah lebih parah? Ini adalah sesuatu yang harus dicatat dan harus benar-benar dirunut secara teliti. Kita tidak ingin semua terjadi setelah terjadinya ijab kabul atau pernikahan di catatan sipil. Dan semoga ini semua kalian ketahui bukan karena mungkin karena ketidakenakan terus dianggap, oh nggak percaya sama anak saya atau nggak percaya sama saya. Bukan. Tapi mendingan ini semua dilakukan dengan baik. Dan dengan semuanya ini dibuka agar nanti pernikahannya ini semakin lancar, semakin baik.
Dan kalau saya lihat lagi, saran saya untuk kalian semua yang ingin menikah, coba langsung kalian setuju satu sama lain untuk segera pindah, pergi dari rumah kalian. Jangan numpang sama orang tua. Pondok Mertua Indah itu adalah penyebab, mungkin kalau saya bilang, banyak perceraian yang ada di seluruh dunia. Karena kebayang nggak? Ini kayak kalian tinggal di satu orang yang punya satu tujuan berbeda tapi sama-sama menyayangi kalian. Apapun itu, mau cewek tinggal di mertua laki-laki, laki-laki tinggal di mertua cewek, sebaiknya kalaupun ternyata tinggal satu tempat, beda rumah, jangan sering ketemu. Ini adalah sesuatu yang nggak saya sarankan, dan ini adalah penyebab perceraian. Kalau kita lihat lagi di sini, kalian semua ini harus bersama-sama melihat kebiasaan satu sama lain, saling mempelajari, dan kalian punya satu tujuan yang sama, dan kalian sepakat kepada satu hal. Jadi jangan biarkan nilai yang sudah diturunkan oleh orang tua istri kepada istri kalian atau suami kalian ini akhirnya bentrok dengan kesepakatan kalian. Karena kesepakatan kalian ini adalah kesepakatan keluarga yang baru yang akan diikuti oleh anak-anak dan keluarga kalian. Jadi kalau menurut saya, kalian berdua harus memiliki kesepakatan untuk yaitu tadi. Misalkan orang tua mengatakan apa-apa, ya harus terus terang kepada pasangan. Jangan disembunyikan, malah akan jadi masalah di belakangnya nanti. Dan berikutnya yang saya lihat bahwa pernikahan memang pasti ada permasalahan. Dan kesabaran ini adalah yang utama. Kesabaran ini memang susah. Artinya apa? Jika ada permasalahan, sebisa mungkin jangan pergi dari pasangan kalian. Jangan pisah ranjang atau pisah rumah. Hadapi, selesaikan. Jika kalian ternyata harus berpisah, jangan terlalu lama. Perpisahan sementara dalam status suami istri atau mungkin berpacaran atau apapun, ini hanya akan mengarahkan kepada perpisahan yang lebih jelas lagi pasti akan terjadi. Jadi kalau menurut saya jangan. Kalau ada masalah apapun segera dibicarakan dan segera selesaikan. Jangan berpisah dengan alasan apapun, menenangkan dirilah atau apa. Apalagi kembali ke orang tua. No, no, no. Big no. Dan kalau saya boleh lihat di sini, cobalah kalian ingat baik-baik saat kalian kemarin itu bareng, kalian pacaran, kalian message-messagean kayak misalkan ya udah tuh kamu makan dulu, aku nggak mau aku nggak mau selesaiin WA-nya sebelum kamu makan, atau kamu dulu dong yang akhiri teleponnya, enggak kamu dulu dong. Ingat deh mesra-mesranya dulu. Sehingga kalau terjadi permasalahan dan sebagainya, coba dasari semuanya ini dengan cinta kalian yang pernah ada. Jangan lepaskan konteks. Kalian pernah sayang-sayangan, pernah punya janji bareng dan sebagainya. Terus sekarang cuman gara-gara permasalahan ini, terus tiba-tiba semua yang terjadi tahunan, puluhan tahun, belasan tahun ini akan hilang. Amat disayangkan jika kalian lupa. Jadi kalau menurut saya tetap semua berpikir positif bahwa pasangan kalian itu tidak sengaja melakukan ini, dan apapun itu tadi tujuannya adalah untuk membahagiakan kalian. Loh, tapi ternyata dia selama ini berbohong selama ini. Coba diingat-ingat baik-baik. Kecuali dia ini pemenang Citra, Piala Oscar, masa iya sih saat dia bilang dia cinta sama kalian itu bohong? Ada loh orang-orang yang terus kemudian menelpon saya bilang kalau, iya mas, 30 tahun pernikahan saya ini ternyata semua didasari kebohongan. 30 tahun pernikahan saya ini ternyata ini semua pura-pura. 30 tahun ini ternyata saya ditipu. Masa iya sih nipu sampai 30 tahun? Sejago apa sih? Nah, untuk kalian yang seperti itu, coba telepon saya. Coba saya buka dengan kartu. Bener atau enggak sih jika itu terjadi? Nah, yang berikutnya lagi, yang kita lihat di sini adalah jika terjadi satu permasalahan, segera selesaikan. Jangan ditunda. Karena saat kita menunda itu, kita artinya membuat permasalahan itu berapa persen semakin besar dibanding seharusnya. Maka dari itu jika itu tidak diselesaikan, ini akan jadi permasalahan besar yang malah akan semakin rumit dan semakin tidak jelas dan akan memisahkan kalian berdua. Kita akan selalu lihat bahwa dalam semua permasalahan, pria di sini harus yang kreatif. Pria di sini yang harus lebih sabar. Pria di sini yang harus memberikan ketetapan dan ketenangan. Karena wanita tempatnya air, tempatnya emosi, ketidakstabilan, kebimbangan. Bayangin, dalam 1 bulan mereka pasti akan ada menstruasi. Secara emosional itu akan disemprotkan hormon-hormon yang muncul di dalam tubuh mereka dan membuat semuanya ini nggak jelas. Belum PMS-nya dan pascanya. Sehingga kalau saya bilang di sini, pria itu tugasnya menenangkan, memberikan kepastian. Coba nonton film action. Pesawat musuh sudah datang, semua meledak di mana-mana. Tinggal mereka berdua. Tapi lihat, prianya selalu akan menggenggam tangan wanitanya, menatap di matanya dan mengatakan everything will gonna be alright.
Padahal ya kalau dipikir logika pasti akan mati, tapi endingnya kan happy kan. Jadi kalau saya pikir, berikan kepastian kepada wanitamu. Dan untuk para wanita, mintalah kepastian kepada pria kalian. Dan sudah, biarkan mereka memperjuangkan kalian. Ini sebenarnya adalah kunci utama dari semua hubungan antara pria dan wanita. Kalau wanita dan wanita, pria dan pria, saya nggak tahu ya. Dan kalau boleh saya bilang di sini adalah, semua orang pasti akan mengalami masa di mana mereka ini akan down. Mereka akan merasa di perjalanan itu mereka salah memilih. Mereka akan merasa kalau perjalanannya ini salah arah. Tapi jika ini terjadi, ingat kembali yang tadi saya katakan, ini bukan akhir. Sebelum kita mati, ini masih akan bisa kita perbaiki. Maka fokuslah kepada banyak yang positif. Dan jika hal ini mungkin negatif ini terjadi, kita ingat bahwa selalu ada pertolongan. Dua orang yang jalan di badai salju, mereka saking meruntuki nasib mereka ini tadi, mereka tidak sadar ada dinding gereja di mana mereka ini bisa berteduh dan mendapatkan makan dan tempat tinggal secara cuma-cuma. Kita akan lihat di kartu terakhir bahwa dari semuanya ini tadi, ada satu hal yang harus kita pikirkan, dan ini mungkin akan memberikan satu pola pikir positif yang membuat kita ini akan menghadapi kehidupan dengan lebih mudah lagi. Intinya sebenarnya hanya satu atau dua ya dibilangnya. Karena saya Muslim, saya pakai contoh dari sahabat Rasul. Ini adalah khalifah yang pernah memerintah di Arab Saudi sana, dan dia ini sepupu Rasulullah yang juga menjadi sahabat karena dia termasuk orang-orang pertama yang kemudian memeluk Islam, Ali bin Abi Thalib. Di sini mengatakan bahwa janganlah membuat keputusan saat kamu sedang emosi atau marah, dan jangan berjanji saat kamu sedang senang hati. Nah, ini adalah sesuatu yang mungkin harus kita pegang untuk Rizky dan kita semua. Kenapa Rizky? Ya karena dia adalah pimpinan bahtera rumah tangga ini tadi. Ini yang harus kita pikirkan dan harus menjadi bijak setiap saatnya. Apapun yang akan kita katakan, pikir berulang kali dan pikir semuanya. Dan jika memang itu sudah harus kita katakan, ya katakan itu dengan baik. Dan harapannya tidak, kalau di sini Rizky katakan bahwa dia mengatakan dan akhirnya mengambil keputusan itu karena didesak. Ya, memang wajar kalau orang mendesak kita untuk memberikan keputusan. Tapi tidak serta-merta keputusan harus kita ambil di saat itu. Karena kita harus memperhatikan ini tadi. Jangan mengambil keputusan saat kita marah, dan jangan berjanji saat kita sedang senang hati. Ini tadi yang mungkin bisa kita ambil dari semua kejadian ini tadi. Dan semoga apapun kejadian yang kalian alami, kalian bisa mendapatkan nilai positif untuk memutuskan apapun yang kalian bimbangkan. Tapi kalau belum ketemu, silakan telepon saya di nomor di bawah ini. Insya Allah saya akan bantu kalian semua. Semoga saya akan bisa bantu apapun itu, dan biarkan kartu saya melihat jalannya terbaik untuk kalian jalani nanti. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.